Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cemilan yang bakal cocok banget untuk dijadiin isi toples hari raya kamu. Kenapa ini bisa cocok banget? Karena rasanya enak banget, gurih dan teksturnya super kriuk. Setiap kali di rumahku membuat cemilan ini, nggak pernah gagal dan selalu ludes jadi sasaran untuk cemilan orang-orang rumah. Dan yang paling happy lagi, dari 500 gram kacang yang kita gunakan, kita bisa menghasilkan hampir 4 toples ukuran besar. Yang penasaran, simak video ini hingga selesai agar anti gagal. Pertama kita siapkan wajan, lalu ini kacang tanahnya sudah aku cuci dan akan aku sangrai. Sangrai dengan api sedang cenderung kecil selama 10 menit, cukup hingga kulitnya kering kayak gini ya teman-teman. Setelah itu, ini kita dinginkan dulu. Lalu kita buat bumbunya. Aku pakai 4 buah cabai merah. Kalau teman-teman ingin pedas, bisa tambahkan cabai rawit ya, sesuai dengan selera. Lalu tambahkan 3 siung bawang putih dan 5-6 siung bawang merah. Setelah itu, masukkan 2-3 butir telur. Kalau telur kamu besar-besar, cukup 2 aja. Sedangkan ini telurku kecil, jadi aku pakai 3 butir ya teman-teman. Tapi dalam blender ini aku masukkan 2 karena blenderku terlalu kecil. Untuk telur satunya lagi, nanti aku masukkan ketika aku mengadon kacangnya. Bumbunya kita blender dulu hingga halus semuanya seperti ini. Dan lanjut ini akan aku siapkan 10 lembar daun jeruk. Daun jeruknya aku buang dulu ini tulang tengahnya agar tidak pahit. Setelah itu tinggal diiris-iris tipis kayak gini. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin kacangnya nggak terlalu pedas, bisa menggunakan cabai seperti di video ini ya. Kalau ingin lebih pedas lagi, seperti yang aku tadi bilang, bisa tambahkan cabai rawit atau bubuk cabai. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita masukkan kacang tanah yang sudah disangrai dan sudah dingin juga. Gunanya kacang tanah tadi kita sangrai dulu agar kacang tanahnya tidak cepat melempem ya teman-teman. Tapi sangrainya nggak perlu lama-lama, cukup sampai kacangnya lumayan kering kulitnya kayak gini. Setelah itu kita masukkan daun jeruk yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan. Dan kita masukkan 2 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk semua bahan-bahan ini hingga rata ya teman-teman. Setelah rata seperti ini bisa kita masukkan tepung-tepungannya. Pertama kita masukkan 15 sendok makan atau sekitar 150 gram tepung beras ketan. Setelah itu masukkan 2 sendok makan atau 20 gram tepung beras. Untuk ukuran 1 sendok makannya sendiri tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peras ya teman-teman. Dan yang terakhir kita tambahkan 1 sendok makan maizena. Semua bahan-bahan ini kita akan aduk rata terlebih dahulu. Dan jika hasilnya terlalu kering kayak gini, ini akan aku tambahkan 1 butir telur lagi. Jika 1 butir telur ini udah masuk, kita aduk rata kembali. Dan jika jumlah cairan atau jumlah telur yang kamu masukkan itu pas, maka hasil adonannya akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Adonan ini siap untuk kita goreng. Pertama-tama tapi kita siapkan dulu minyak gorengnya, panaskan dulu hingga pas panasnya jadi tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin. Masak kacangnya dengan api sedang cenderung kecil sambil dipisah-pisahkan seperti ini ya teman-teman. Selama memasak kacangnya, teman-teman harus selalu mengaduknya agar matangnya merata dan kacangnya bisa berpisah satu sama lain kayak gini. Jika warnanya sudah mulai kecoklatan kayak gini, ini tandanya siap untuk kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Jangan mengangkatnya ketika warnanya sudah coklat pekat. Walaupun sudah diangkat kayak gini, proses pemasakannya terus berlanjut. Jadi kalau kita angkat kacangnya setelah warnanya coklat, nanti takutnya malah pahit rasanya. Dan serpihan tepungnya jangan lupa diangkat. Setelah minyaknya bersih kembali, lanjut kita akan memasak kacang yang selanjutnya sampai kacangnya habis. Pastikan si minyaknya tidak terlalu panas, agar kacangnya tidak terlalu cepat kelihatan coklat. Takutnya nanti bagian dalam kacangnya itu masih mentah dan itu akan mengurangi tentunya ya kerenyahan si kacang ini. Ini aku tiriskan dan dinginkan kacangnya di atas nampan yang aku beri kertas roti kayak gini biar cepat dingin. Dan minyak dari kacangnya pun dapat diserap oleh kertas roti dan jadi berkurang nanti tidak terlalu berminyak hasilnya. Ini dia kacang kribo atau kacang disco. Aku buat dari 500 gram kacang tanah aja dapat sebanyak ini. Dan aku puas banget juga sama hasilnya, ini kriuk banget. Kriuknya juga bukan bagian luarnya aja, sampai dalam-dalamnya loh, pokoknya enak banget. Setelah kacangnya benar-benar dingin, kita bisa masukkan ke dalam toples.
Ini aku pakai toples tabung ukuran 800 ml. Dan pastikan benar-benar toples yang kamu gunakan itu kedap udara agar kriuknya tetap tahan lama. Dan ini dia hasilnya, banyak banget, hampir 4 toples atau sekitar 3,5 toples, ukuran toples yang besar loh aku pakainya. Yuk langsung cobain buat di rumah ya teman-teman. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.